Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Endah Yulianingsih. Saya adalah salah satu dosen di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Gorontalo, yaitu di jurusan kebidanan. Konsentrasi bidang ilmu yang saya tekuni saat ini adalah ilmu kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi. Video ini saya buat untuk memenuhi instrumen pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut PDD UKTPT bidang pengajaran. Saat ini saya mengampu mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan, asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita, komunikasi dan konseling dalam praktek kebidanan, praktek klinik kebidanan 1 dan praktek klinik kebidanan 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan metode pembelajaran saya dengan menggunakan DIA. Namun terlebih dahulu saya akan menyampaikan tentang deskripsi singkat salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib tempuh dengan bobot SKS adalah 5 SKS dengan 2 SKS teori dan 3 SKS praktik. Deskripsi mata kuliah ini adalah memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil normal dengan memperlihatkan aspek budaya yang didasari oleh konsep-konsep, sikap, dan keterampilan serta hasil evidence based dalam praktek antenatal yang menggunakan pendekatan manajemen kebidanan yang berfokus pada upaya preventif, promotif, deteksi dini komplikasi, serta pendokumentasian. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, mahasiswa mampu menjelaskan kebutuhan dasar ibu hamil, mahasiswa mampu menganalisis evidence based dalam asuhan kehamilan dengan pendekatan humanis sesuai dengan kewenangan dan berlandaskan kode etik. Mahasiswa mampu melakukan prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan kehamilan. Mahasiswa mampu melakukan deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan. Mahasiswa mampu melakukan asuhan kehamilan. Mahasiswa mampu melakukan manajemen asuhan kehamilan secara terintegrasi fisik, psikologis, dan spiritual. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, kebutuhan dasar ibu hamil, evidence based dalam kehamilan dengan pendekatan humanis, prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan kehamilan, pengenalan tanda bahaya pada kehamilan dan deteksi dini komplikasi serta penanganan awal kegawat daruratan, asuhan kehamilan dengan pendekatan humanis dan manajemen asuhan kehamilan. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode DIA, di mana yang pertama adalah delivery, yaitu proses penyampaian materi yang saya sampaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pada proses ini saya menyampaikan materi berdasarkan pembagian RTS. Penyampaian materi yang saya lakukan itu menggunakan bahan tayang, bahan ajar, dan penugasan yang dapat diakses langsung oleh mahasiswa melalui WhatsApp group dan juga Siapatplot Poltekkes Gorontalo. Yang kedua adalah interaksi, di mana interaksi merupakan faktor dalam usaha mencapai situasi belajar yang baik. Dalam proses ini saya menggunakan metode CTG dan juga small group diskusi. Hal ini bertujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan memecahkan masalah yang terkait dengan materi yang disampaikan atau permasalahan yang dihadapi. Ketiga adalah asesmen. Asesmen atau hasil penilaian belajar yang saya lakukan adalah melalui penilaian sebagai berikut. Yang pertama adalah tugas 20%, UTS 10%, UAS 35%, dan praktikum 35%.
Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran saya dengan topik pertemuan asuhan kebidanan pada masa kehamilan meliputi tentang kunjungan awal dan kunjungan ulang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Jadi hari ini saya akan lanjut untuk pertemuan kita dalam pokok bahasan yaitu asuhan kebidanan kehamilan yang meliputi kunjungan awal dan kunjungan ulang ya. Saya absensi dulu sebelumnya ya. Ya. Oke. Nikomang Oktaviani, Hadir Bu. Adelia Septianda Putri, Ibu Ali Mandalika, Hadir Bu. Ayuni, Hadir Bu. Cindriani Darko. Hadir Bu. Baik, semuanya hadir. Alhamdulillah dalam keadaan sehat semuanya ya. Kita akan mulai dengan pokok bahasan berikutnya ya. Jadi sebelum saya masuk pada pokok bahasan saya ingin mereview kembali dulu tentang materi sebelumnya yang kalian sudah dapat tentang tanda-tanda kehamilan ya. Ada yang masih ingat apa saja itu tanda-tanda kehamilan? Tanda-tanda kehamilan itu dibagi atas 3. Ada tanda pasti, tanda mungkin, dan tanda tidak pasti. Nah, ada yang masih ingat tanda-tanda kehamilan tersebut? Ya, silakan. Pasti yang pertama itu adanya denyutnya atau denyut kandungan. Ya, terima kasih. Yang lain? Tadi ada tanda pasti, tanda tidak pasti. Ada yang lain? Ada yang pasti itu ada yang suara yang bukan ada yang Apa? ada tidak masuk itu tidak ada menstruasi. Ya, menstruasi atau amenarwu. Kalau di perjalanan namanya amenarwu. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Tanda mungkin hamil. Silahkan. Jadi itu tanda-tanda kehamilan itu ada tanda dugaan, kemungkinan, dan tanda pasti. Jadi kalau dugaan itu seperti mual muntah, terus kemungkinan itu perut membesar, dan tanda pasti itu adanya denyut kandungan. Oke. Nah, tadi yang sudah 2 yang terwakili. Jadi yang belum terwakili adalah tanda mungkin hamil. Ada yang ingat tanda mungkin hamil? Tanda mungkin hamil adalah tampak kalau kita melihat kita melakukan pemeriksaan dalam daerah vaginanya terlihat membiru. Itu tanda apa? Cetwit. Apalagi ketika kita melakukan pemeriksaan daerah uterus dan dia ada pantulan, dinamakan Braxton Hicks ya. Jadi tadi sudah kita review kenapa keterkaitan mata kuliah sebelumnya dengan mata kuliah ini adalah, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu, kita harus tahu apa-apa saja yang perubahan yang terjadi pada ibu hamil, baik fisik maupun psikologis, sehingga nantinya kita akan dapat mengidentifikasi apakah benar ibu ini dalam keadaan hamil atau tidak. Ya, baik, saya masuk untuk materi saya. Jadi mata kuliah ini diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini kalian diharapkan untuk mampu memberikan asuhan kehamilan kebidanan yang meliputi kunjungan awal, ulang, dan komprehensif ya. Jadi artinya setelah ini Anda akan mahir, akan mampu memberikan asuhan yang
komprehensif pada ibu hamil. Jadi ini kita masuk pada pokok asuhan kebidanan kehamilan. Kenapa? Kita harus memberikan pelayanan berdasarkan kebutuhan pasien ya. Nah, pelayanan berdasarkan kebutuhan pasien itu meliputi kalian akan memberikan pelayanan tentunya mulai dari pelaksanaan kunjungan ya. Bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik ya. Jadi asuhan kebidanan kehamilan ini tujuannya untuk apa? Untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul pada masa kehamilan ya. Nah, pertama ini pokok bahasan yang pertama adalah kunjungan awal. Bahwa kalau kunjungan awal itu adalah kunjungan asuhan kebidanan itu berdasarkan referensi terbaru di Bukia itu ada 6 kali kunjungan ya. Trimester 1 berapa kali? 2 kali. Trimester 2 1 kali. Trimester 3 3 kali. Oke. Nah, jadi untuk kunjungan ini adalah pertemuan antara bidan dan pasien ya. Itu kalau di antenatal itu protapnya ada 6 kali, 2 kali dengan dokter dan 4 kali dengan ya. Nah, ini harus si ibu ini adalah protap, artinya ini sudah merupakan standar operasional ya. Nah, kalau misalnya ibu bagaimana misalnya kalau si ibu hamilnya malas melakukan pemeriksaan, kalau malas apa yang terjadi? Membahayakan janin, dapat membahayakan janin. Benar sekali. Kenapa bisa membahayakan janin? Karena kalau ibu tidak melakukan pemeriksaan secara teratur, kita tidak akan bisa mengidentifikasi bahwa ada tidaknya perkembangan bayi di dalam janin di dalam kandungan. Ya, oke baik. Itu jadi kalau kunjungan antenatal itu untuk K1 adalah kunjungan awal pertama antara ibu dan bidan. Ini bisa berlangsung dari 0 sampai dengan trimester 1. Pada trimester 1 itu dari 0 sampai dengan 12 minggu ya. Nah, kenapa kontak ini sebaiknya dilakukan sedini mungkin? Untuk apa? Untuk dapat mempersiapkan ibu ya. Nah, karena setiap trimester itu kebutuhannya itu berbeda. Trimester 1 kebutuhan ibu hamil itu berbeda dengan kebutuhan di trimester 2, baik dan juga berbeda di trimester 3. Jadi kalau kunjungan antenatal ini untuk mengidentifikasi apakah adanya pertumbuhan dan perkembangan janin. Nah, sekarang kita bisa lihat di mana adanya pertumbuhan dan perkembangan janin kalau pada kehamilan. Kita bisa lihat pada pembesaran perut. Apalagi? Orang bisa identifikasi di mana lagi? BJJ bahwa ada perkembangan, ya. Jadi kalau dengan adanya kunjungan pada trimester 1 itu adalah masa ibu psikologis ibu itu adalah dia belum yakin bahwa ibu ini hamil. Kenapa? Karena belum ada tanda-tanda, belum terlihat, belum tampak bahwa tanda-tanda kehamilannya, belum ada perut membesar, ya. Sehingga kadang ibu itu merasa saya ini hamil atau tidak ya? Rasa bimbang, saya hamil tidak. Sehingga kadang ibu itu merasa bahwa muncullah kecemasan. Nah, biasanya kalau pada trimester 1 itu biasanya kita akan lebih banyak ke
pertemuannya kita itu dalam mempersiapkan pertumbuhan dan perkembangan janinnya. Bagaimana psikologis ibunya supaya dia bisa menerima, ya. Jadi kalau misalnya pada trimester 1 misalnya untuk pertumbuhan perkembangannya itu dengan lebih banyak ke nutrisinya, bagaimana, ya, ke nutrisinya, bagaimana ibu untuk dapat menjaga makanan-makanan yang bergizi, karena makanan juga nutrisi juga akan mempengaruhi pertumbuhan perkembangan. Kemudian untuk mentalnya ibu, karena memang pada trimester pada kehamilan itu kecemasan itu sering muncul, sehingga kadang ibu itu merasa agak takut. Nah, kalau kecemasan ini tidak bisa ditangani dengan baik, itu akan mempengaruhi kehamilannya. Kenapa? Mempengaruhi kehamilannya, kemungkinan ibu karena stres, ibu tidak mau makan. Karena stres, ibu susah tidur, ya. Jadi ini akan mempengaruhi kehamilannya. Akhirnya kehamilannya ibu dia akan menjadi tidak baik, tidak sehat, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengenali secara dini ketidaknormalan atau komplikasi yang terjadi. Jadi orang bisa identifikasi dari awal ketika ada kunjungan, ibu melakukan kunjungan, orang bisa mengidentifikasi adanya tanda bahaya yang dialami ibu. Itu mulai dari misalnya ada perubahan fisik. Oh, ternyata ibu ini harusnya TFU-nya ini sesuai dengan usia kehamilan, tapi saat sekarang TFU-nya tidak sesuai. Misalnya harusnya TFU-nya 34 cm sama dengan usia kehamilannya 34 minggu, ternyata pada pemeriksaan ini dia hanya 20 cm. Nah, identifikasi masalah pertama. Kemudian kita bisa mengidentifikasi ibu ini mengeluh sering mudah lelah. Hasil pemeriksaan HB-nya ternyata kurang dari 9, kadar hemoglobinnya kurang dari 9. Nah, kemungkinan ibu dengan anemia ini juga kita bisa antisipasi. Kenapa? Karena faktor resiko tersebut dapat membahayakan ibu dan janin, ya. Kemudian mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan selamat ibu maupun bayinya dengan trauma seminimal mungkin. Nah, bagaimana caranya? Kita meminimalkan mini trauma. Ibu kita upayakan lahir dengan usia kehamilan cukup bulan. Jadi kita memberikan edukasi, pendampingan ke ibu semaksimal mungkin, ya. Dengan misalnya setiap kunjungan upayakan sesuai dengan kebutuhan ibu, jangan kebutuhannya berulang. Misalnya ibu datang di kunjungan pertama, ibu nutrisi. Kunjungan kedua masih nutrisi. Kunjungan ketiga nutrisi lagi. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Ketika bisa kita memberikan nutrisi pada kunjungan pertama, kedua, ketiga, tapi itu ada dasarnya. Misalnya kunjungan pertama ini kan pasti kita akan edukasi tentang nutrisi. Kunjungan kedua dievaluasi nutrisinya ibu apakah terpenuhi atau tidak, dengan kita melihat apa kalau untuk nutrisinya kita bisa melihat gula dan pertumbuhan berat badannya, ya. Makanan sehari-harinya kita identifikasi, oh nutrisinya cukup, glucose puterinya naik, berat badannya naik. Nah, artinya di situ ada pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pastinya di perkembangan yang kedua kita tidak akan kasih lagi nutrisi, kita ganti lagi kira-kira apa yang kebutuhan yang kita akan beri ke ibu, ya.
Nah, kebutuhan ini kita meminimalkan untuk trauma ini juga biasanya kita kasih edukasi ke ibu untuk senam hamil, yoga, ya. Jadi tiap pertemuan itu jangan hanya itu saja, jangan monoton saja. Jadi bervariasi dan kita berusaha memberikan yang terbaik untuk ibu, yaitu tadi untuk keselamatan ibu dan janinnya, ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada slide berikutnya adalah pemeriksaan Leopold, ya. Jadi pemeriksaan Leopold ini merupakan pemeriksaan khusus kebidanan pada ibu hamil. Jadi kalau untuk pemeriksaan Leopold itu dia terdiri dari 4, ya. Ada Leopold 1 itu bertujuan untuk menentukan bagian apa yang ada pada fundus dan berapa tinggi fundus. Nah, kalau Leopold 2 itu bertujuan untuk mengetahui bagian terkecil di sebelah kanan atau kiri ibu, ya. Kemudian Leopold 3 itu bertujuan untuk melihat bagian terbawah janin, dan Leopold 4 untuk melihat seberapa masuk pada pintu atas rambut. Nah, untuk teknik Leopold 1 jadi seperti di gambar itu untuk Leopold 1 karena kita ingin melihat seberapa besar tinggi fundus putri ibu, seberapa ada perkembangan antara tinggi fundus ibu. Jadi ini patokannya adalah pada bagian puncak fundus, ya. Dengan tangan pertama itu kita letakkan di sisi lateral kiri ibu, kemudian kita ketengahkan, ya. Kita ketengahkan, kemudian kita ukur dulu, kita tentukan dulu bagian apa yang ada di fundus. Setelah itu kita akan melakukan pengukuran tinggi fundus putri mulai dari batasan fundus sampai pada sisi. Nah, Leopold 2 itu nanti kita akan ditengahkan, kemudian satu tangan memfiksasi, yang satunya meraba. Ketika kalian dapat bagian yang memanjang dan keras, kemungkinan itu adalah janin. Kemudian ketika Anda teraba ada tonjolan-tonjolan kecil atau banyak ruang kosong, kemungkinan itu adalah tangan dan kaki, ya. Baik. Kemudian kalau pada Leopold 3 ini kita untuk menentukan presentasi atau bagian di bawah janin. Jadi nanti kita akan melakukan manuver itu untuk kita raba. Jika kita dapat bagian yang keras melenting, ya, keras melenting itu bagian kepala. Tapi ketika kita raba dia lembek tidak melenting, itu adalah bagian Kemudian pada Leopold 4 itu untuk menentukan bagian bawah janin apakah sudah masuk pintu atau belum. Jadi dengan kita goyang, kita lakukan manuver divergen dan konvergen dan divergen. Ya. Setelah saya menjelaskan tentang pemeriksaan Leopold, ada pertanyaan? Silakan. Dari pertanyaan saya itu, apakah pemeriksaan Leopold pada yang diberi sama yang itu pemeriksaan sama ibu? Dan ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi pertanyaan satu untuk semua. Pemeriksaan Leopold itu dilakukan pada semua ibu hamil, ya. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk mengidentifikasi apakah keadaan janin ini dia normal atau tidak. Jadi pemeriksaan Leopold memang dilakukan untuk semua ibu hamil, dan tujuannya tadi untuk mengidentifikasi apakah ibu hamil ini dalam keadaan normal atau tidak. Ya.
Jadi pemeriksaannya sama. Pada ibu hamil yang normal dengan tidak normal pemeriksaannya sama. Tetap ada pemeriksaan mulai dari level 1 sampai dengan level 4. Ya, dan ini merupakan salah satu SOP wajib dilakukan. Karena kalau kita tidak lakukan ini, kita tidak akan bisa membedakan bahwa ibu ini mempunyai kelainan ketidaknormalan atau tidak. Makanya pada level ini dilakukan pada semua ibu. Sampai di situ ada yang sudah jelas, ada yang ingin diklarifikasi. Baik, jadi tadi sudah saya sampaikan tentang materi-materi saya terkait dengan hubungan awal dan tulang. Nah, sekarang saya punya tugas kelompok. Jadi ini nanti dibagi 3 kelompok, mungkin dibagi berdasarkan tempat duduk saja ya. Jadi silakan kalian bahas. Nanti kalian akan presentasikan berdasarkan kasus. Jadi kalau ini kelompok 1 ambil kasus kelompok 1, kelompok 2 silakan, dan kelompok 3. Jadi silakan dibahas. Jadi dibahas, kemudian dicari berdasarkan kasus itu kalian angkat diagnosanya apa, kemudian lihat yang mana masuk tanda identifikasi dari kasus itu, tanda identifikasi tanda-tanda kehamilannya, ya. Kemudian buat resume, kalian buat kesimpulan kecil tentang masalah ya. Ya baik, silakan kelompok untuk dapat mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Oke, silakan untuk kelompok 1. Jadi di sini ada satu fenomenal sekitar 34 minggu datang ke RSPM dengan keluhan ingin memeriksa kehamilannya. Hasil anamnesis itu negatif sisa tidur. Hasil pemeriksaan pada wajah terdapat plasma dan pada daerah terdapat berat 32 cm dan DBD 148 besar DBD 148 kg. Jadi diagnosis pada kasus tersebut yaitu nyampe umur 35 tahun, B1 fenomenal, usia kehamilan 34 minggu dari intraumerius seluruh hidup dengan kehamilan normal. Kemudian tanda-tanda kehamilan pada kasus tersebut yaitu terdapat plasma pada wajah, dan kedua yaitu terdapat linearidea pada perut. Yang ketiga yaitu adanya pembesaran perut dengan TFU 32 cm. Dan yang keempat itu adanya perbedaan DBC yaitu 148 kg. Kemudian kesimpulan pada kasus tersebut yaitu berdasarkan kasus di atas dapat disimpulkan bahwa yang nyampe umur 35 tahun B1 fenomenal tidak ditemukan tanda-tanda bahaya kehamilan. Hanya saja ibu datang dengan keluhan kisah tidur karena hal tersebut merupakan ketidaknyamanan yang terjadi pada kehamilan trimester 3. Sekian itulah presentasi dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Jadi tadi sudah disampaikan tentang hasil diagnosa, kemudian ada kehamilan dan juga resume dari hasil diskusi. Tujuan akhir dari mata kuliah ini kalian akan dapat mengidentifikasi ibu hamil, tanda-tanda kehamilan, kemudian dapat memberikan asuhan dengan tepat, ya, asuhan sesuai dengan kebutuhan atau masalah ibu, ya. Jadi saya tutup untuk pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih atas partisipasinya dan kerjasamanya.